Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang Siapa? Kenapa? Dia katanya sakit, Ibu. Lalu kalian tidak pergi jenguk dia? Setelah ini Ibu nggak sibuk. Oke. Sebelum kita mulai, kalau tidak ada lama jadi anak-anak salah satu dari kalian maju ke depan untuk bawa kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan Sania. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puisi dan unsur-unsur puisi. Iya, Ibu. Anak-anak, Ibu akan ambil daftar hadir terlebih dahulu. Dengar ya nama-nama kalian. Raya, oh iya, Sania, Hanita, hadir Ibu. Ririn, Mawar, Sebastian, oke, hadir ya, cuma Raya sendiri tidak hadir karena alasan sakit. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Sebelum itu, apakah kalian pernah dengar puisi? Pernah, Ibu. Di mana? Dibacakan oleh orang, Ibu. Oh iya. Nah, yang kalian tahu tentang puisi itu apa? Saya Ibu, puisi Ibu kayak sastra Ibu yang dibacakan. Bagus. Ada yang lain? Tidak, Ibu. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Di unsur-unsur fisik puisi ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Nah, sedangkan unsur-unsur batin puisi ada tema, perasaan, dan nada, dan juga amanah. Anak-anak, puisi itu adalah karya sastra yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyair yang dituangkan dalam tulisan dengan menggunakan gaya bahasa yang estetika dan juga penuh makna. Paham? Baik. Ada unsur-unsur puisi. Jadi ada dua unsur-unsur puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu terdapat yang pertama ada tipografi. Jadi tipografi adalah tampilan visual puisi di atas kertas meliputi susunan baris, bait, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Itu adalah tipografi. Misalnya susunan baris di dalam puisi, bait di dalam puisi, tanda baca di dalam puisi, itu semua termasuk tipografi, termasuk unsur-unsur fisik puisi. Yang kedua yaitu diksi. Diksi itu pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang cermat oleh penyair untuk menciptakan keindahan dan ketepatan makna. Nah, jadi setiap kata per kata yang kalian pilih dan dimasukkan ke dalam sebuah isi dalam puisi itu adalah diksi. Kata-katanya yang penuh makna, kata-katanya yang gaya bahasa yang berimajinatif. Yang ketiga yaitu imaji atau citraan. Imaji adalah gambaran yang disimbolkan oleh kata-kata dalam puisi yang melibatkan indera. Nah, anak-anak, kita kebanyakan kita mengetahui bahwa indera itu ada 3 indera. Yang pertama indera penglihatan, pendengaran, dan indera perabaan atau penciuman.
Di situ kita membuat puisi, terdapat ketiga indera tersebut. Jadi kita memilih kata dalam sebuah puisi bukan hanya sekedar kata-kata yang bisa dilihat secara langsung, tetapi penyair juga berimajinatif, penyair juga membayangin kayak pohon bisa bergerak, angin-angin bisa bernyanyi dan lain sebagainya. Itu termasuk imaji atau citraan dalam sebuah puisi. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh indera untuk membangkitkan imaji secara nyata. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas, gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bermakna kias untuk memperindah puisi. Nah, di dalam gaya bahasa ini ada bermacam-macam gaya bahasa. Ada gaya bahasa metafora, gaya bahasa personifikasi, dan gaya bahasa similer. Pada unsur batin. Di unsur batin ini ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi dasar penulisan puisi. Oke, yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan adalah suasana batin penyair yang ikut diekspresikan dalam puisi. Nah, jadi perasaan dalam sebuah puisi ada bermacam-macam perasaan. Jadi kalau kalian merasa sedih, merasa marah, dan lain sebagainya, kalian bisa tuangkan isi perasaan kalian ke dalam sebuah puisi. Yang ketiga yaitu nada dan suasana. Nada dan suasana, nada adalah sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Nah, nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Semangat, semangat. Oke, kalian berdiri agar kalian tidak merasa bosan ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik. Kita langsung di unsur batin. Unsur batin puisi yang poin 4 yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Jadi anak-anak sekalian, setiap puisi itu mengandung nilai. Nah, jadi setiap penyair yang menulis puisi, mereka ada menaruh amanat atau pesan yang disampaikan oleh mereka kepada pembaca. Anak-anak sekalian, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Ini nanti kalian kerjakan secara individual. Kalau tidak tahu tanya saja ya. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke. Silakan kumpulkan ya. Terima kasih. Nanti Ibu pulang baru periksa. Setelah itu anak-anak, Ibu akan membagikan kalian kelompok untuk nanti kalian mengerjakan LKPD berikutnya. Setelah itu nanti kalian presentasi di minggu depan. Baik, Ibu bagikan saja LKPD-nya sekarang. Sebelum itu kita pembagian kelompok. Nanti Mawar satu kelompok sama Sanya dan Diri. Sanya ketua kelompoknya. Kalian bertiga tambah Raya ya, nanti Raya ketua kelompoknya. Konfirmasi sama Raya. Baik, ini LKPD. Nanti minggu depan presentasi ya. Baik anak-anak. Jadi kesimpulannya
kesimpulan pembelajaran kita hari ini terkait puisi dan unsur-unsur puisi, yaitu puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, gagasan atau perasaan penyair melalui bahasa yang indah, padat dan penuh makna. Keindahan puisi dibangun oleh berbagai unsur seperti diksi, rima, imaji, majas, ritme, dan gaya bahasa. Semua unsur termaksud saling melengkapi sehingga puisi mampu menyampaikan makna yang mendalam dan membangkitkan imajinatif serta emosi pembaca. Oleh karena itu, memahami unsur-unsur puisi dapat membantu pembaca menikmati dan menafsirkan isi puisinya dengan baik. Itu saja kesimpulan kita dan itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Terima kasih ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tugas kelompoknya. Nanti minggu depan kita presentasi. Itu saja, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.